Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilarion Herparvan Krisnandika dengan NIM G002416 dari kelompok B6. Di sini saya akan melanjutkan laporan anatomi yang ketiga, yaitu dengan topik Tractus respiratorius yang inferior. Oke, langsung saja untuk yang struktur yang pertama itu nanti akan ada trakea. Nah, untuk trakea ini, untuk skeletopisnya dia nanti terletak di VC 6 sampai ke VTH 4 atau 5. Nah, di trakea ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu trakea pars cervicalis dan trakea pars thoracalis. Nah, dari penyusun trakea ini nanti akan ada beberapa struktur, yaitu yang pertama ada cartilago trachealis, yaitu disusun oleh cartilago hyalin, nanti terletak di bagian anterior dan lateral, dan nanti bentuknya itu tapal kuda atau bentuk huruf C. Terus nanti akan ada ligamen anular trachealis. Nah, dia nanti fungsinya itu untuk menyokong si trakea ini agar tidak kolaps. Selanjutnya di bagian posterior itu nanti akan ada musculus yang menghubungkan si cartilago trachealis ini, yaitu musculus trachealis. Dan di sini nanti akan ada jaringan pengikat elastis juga. Nah, di sini adalah penggunaan penting dari trakea, yaitu untuk yang pertama nanti akan ada bifocarcio trakea, yaitu dia adalah percabangan dari trakea dan nanti akan bercabang menjadi bronchus primarius dexter et sinistra. Terus di bagian tengahnya sini nanti akan ada penonjolan pada bifocarcio trakea, nanti yang disebut dengan carina. Nah, nanti dia fungsinya itu untuk iritan batuk atau reseptor batuk. Oke, next. Selanjutnya adalah struktur selanjutnya adalah bronchus. Nah, bronchus ini nanti akan ada bronchus primarius, bronchus secundus, sama bronchus tertius. Nah, nanti setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, lalu ada ductus alveolaris, saccus alveolaris, sama ada alveolus. Nah, untuk yang penting itu nanti akan ada bronchus primarius. Nah, bronchus primarius ini nanti antara yang dexter dan sinister itu nanti akan ada beberapa perbedaan. Nah, untuk yang pertama, untuk yang bronchus primarius dexter itu dia bentuknya itu lebih pendek dan dia lebih lebar. Dan si bronchus primarius ini bentuknya nanti akan sedikit lebih vertikal, yaitu sekitar 25 derajat dari linea mediana. Nah, sedangkan untuk bronchus primarius yang sinister, dia itu cenderung lebih panjang karena di sini akan ada struktur yaitu jantung, tokor. Makanya dia lebih panjang tapi dia lebih sempit. Terus si strukturnya itu cenderung dia lebih horizontal, yaitu sekitar 45 derajat dari linea mediana. Selanjutnya untuk bronchus secundus. Nah, bronchus secundus ini nanti untuk yang dexter itu terdapat tiga cabang bronchus dexter, yaitu sesuai dengan lobusnya. Untuk lobus yang dexter itu kan nanti ada 3 lobus ya, makanya dia bronchus secundusnya itu ada 3 cabang. Sedangkan untuk yang bronchus secundus yang sinister itu nanti akan ada 2 cabang, karena dia lobusnya juga cuma ada 2. Terus perbedaan yang selanjutnya itu nanti ketika masuk hilum, untuk yang bronchus dextrum itu dia setinggi dengan VTH 5 untuk yang dexter, lalu untuk yang sinister dia masuk hilum setinggi VTH 6. Terus untuk yang bronchus secundus dexter itu nanti akan ada bronchus secundus eparterialis sama hiparterialis. Eparterialis itu nanti dia sebelum masuk ke hilum. Kalau hiparterialis dia sesudah masuk hilum. Kalau yang sinister itu cuma ada bronchus secundus yang hiparterialis atau yang sesudah masuk hilum. Terus nanti akan ada bronchus tertius. Nah, untuk yang dexter itu dia ada 10 bronki. Kalau yang sinister itu cuma ada 8 sampai 9 bronki. Nah, terus si bronchus tertius ini nanti dia akan bercabang menjadi bronchiolus yang dia sudah tidak memiliki cartilago, yang disebut dengan bronchiolus terminalis. Nah, ini merupakan titik akhir dari sistem konduksi dari respirasi.
Terus setelah bronchiolus terminalis dia nanti akan bercabang menjadi bronchiolus respiratorius, dan di sini sudah mulai terjadi pertukaran udara karena di situ sudah mulai ada alveolus. Oke, next. Nah, di sini lebih jelasnya kan nanti awalnya hipokarsiotrachea, terus nanti bercabang menjadi bronchus primarius, terus bronchus secundus, terus nanti bronchus tertius, lalu dia ke bronchiolus terminalis, dia udah nggak ada cartilago. Nah, sini ya nggak ada cartilago, terus nanti cabang lagi bronchiolus respiratorius, terus nanti ductus alveolaris, dan nanti ada sulcus alveolaris dan alveolus. Nah, lanjut ke struktur selanjutnya adalah pulmo. Nah, pulmo ini nanti akan ada basis dan apex. Untuk yang basis itu letaknya di atas diafragma. Kalau apexnya dia nanti akan di atas dari costae. Terus untuk fasiesnya nanti akan ada fasies costalis sama fasies mediastinalis. Dan untuk margonya nanti akan ada margo inferior dan margo anterior et posterior. Terus perbedaannya untuk pulmodexter nanti dia terdiri dari 3 lobus, yaitu ada lobus superius, lobus medius, sama lobus inferius. Nah, lobus superius dia letaknya di SIC2, lalu untuk yang lobus medius dia SIC4, dan untuk yang lobus inferius dia di SIC6. Terus untuk yang pulmo sinister itu cuma ada 2 lobus, yaitu lobus superius sama lobus inferius. Nah, di sini nanti akan ada beberapa struktur, yaitu hilumnya ini nanti akan ada muara dari arteri pulmonalis, vena pulmonalis, dan bronchus. Oke, selanjutnya adalah pleura. Nah, pleura ini adalah seperti perikardium pada jantung, jadi dia membungkus dari pulmo atau paru-paru. Nah, di sini nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu pleura parietalis sama pleura visceralis. Nah, di si pleura ini nanti dia akan membentuk sebuah ruangan yang nanti itu tekanannya itu harus dijaga untuk selalu negatif. Supaya apa? Ini terkait dengan fisiologis dari paru-paru. Supaya si udara yang dari luar paru-paru nanti bisa masuk ke dalam paru-paru dan terjadi ventilasi, dan nanti akan terjadi pertukaran udara, sehingga oksigennya itu nanti akan dapat masuk ke dalam tubuh dan digunakan oleh tubuh. Nah, selanjutnya untuk neurovaskularisasinya untuk pleura ini nanti pleura parietalis itu nanti ada di vaskularisasi oleh arteri perikardioprenica, lalu ada arteri prenica superior dan arteri muskuloprenica. Terus ada arteri intercostalis juga. Terus untuk yang pleura visceralis itu nanti oleh arteri bronchialis. Terus untuk venanya itu ada vena sistemik di dinding yang berdekatan. Jadi itu untuk yang pleura parietalis. Kalau yang pleura visceralis itu oleh vena pulmonalis. Yang untuk nervusnya itu untuk yang pleura parietalis itu oleh nervus intercostalis. Untuk yang pars costalis, kalau yang pars diafragmatica sama mediastinalis itu oleh nervus phrenicus. Terus untuk yang untuk yang pleura visceralis itu oleh GVA atau general visceral afferent. Oke, next. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan anatomi dari traktus respiratorius yang inferior. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.